di ayat 108. Ayyadina alaikum sufil qatl, yang tidak ada di atau kurangnya tidak dilaksanakan oleh agama, meskipun sebenarnya di agama tersebut juga mengajarkan hal yang sama. Apa itu kisos? Kisos atau hukuman mati. Ya, atau hukuman mati. Jadi kisos atau hukuman mati atau sesuatu yang dibalas berdasarkan persis seperti apa yang dilakukan. Jadi misalnya sampean ditempeleng ke apa ini? Ditempeleng pipi kanan, ya berikan tempeleng pipi kanan. Bahkan misalnya membunuh pun, orang yang membunuh itu kemarin dibunuhnya dengan dipenggal, ya sekarang harus yang memenggal itu dibunuhnya ya dipenggal juga. Kemarin membunuhnya dengan ditombak gitu ya, dia sekarang membunuhnya dengan ditombak. Intinya dibalas seperti apa yang dilakukan. Gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wajib loh dulu. Gimana itu? Jadi menegakkan hukum qisas itu wajib. Wajib. Makanya di sini sebenarnya ada satu kalimat yang sangat dalam ya. Bahwa bukan kok Islam itu kejam. Justru Islam itu sangat melindungi kehidupan. Dengan cara seperti itu. Lah sekarang coba sampean lihat. Orang membunuh itu sudah biasa banget. Karena apa? Belum tentu dia akan dihukum mati. Belum tentu dihukum mati. Karena ya kayak gitu, selain mafia jalan, mafia hukum yang melibatkan banyak perangkat penegak keadilan yang harus tegak tapi kemudian nggak tegak. Selain itu juga penafsiran-penafsiran yang hukum kolonial yang kita pakai ini kan hukum kolonial ya. Hukumnya Belanda, hukumnya Anglo-Sakson yang ya memang didasarkan pada hukum-hukum barat. Memang masih ada mati di KP kita ya. Tetapi ya itu tadi masih, kecuali kalau pasalnya itu pasal pembunuhan berencana, di sana ada pasal tentang hukuman mati. Pasal tentang hukuman mati. Tapi itu pun masih sangat rentan untuk diperdagangkan. Di bawah hukuman mati ada hukuman seumur hidup. Di bawah hukuman seumur hidup ada hukuman 20 tahun penjara. Di beberapa negara bagian di Amerika, ada yang tidak menerapkan hukuman mati, tapi ya sama saja dengan hukuman mati, karena hukumannya dengan model misalnya dihukum 500 tahun penjara. Begitu. Jadi kalau pasalnya berlapis-lapis, selain merampok dia juga membunuh, kemudian selain membunuh juga menganiaya apa segala macam, berarti pasalnya berlapis-lapis. Nah, setiap misalnya membunuh dikasih hukuman 50 tahun penjara, terus nanti merampok ditambah 50 tahun lagi, terus apa? Jadi akhirnya hukuman itu 260 tahun penjara itu. Ya podo wae dengan hukuman mati, tapi kan dibiarkan membusuk di penjara kan. Nah, Islam lebih simpel. Islam dalam ayat ini 178 menjelaskan bahwa diwajibkan atas orang-orang beriman itu menegakkan kisos di dalam kasus-kasus pembunuhan.
al-hurru bil hurri, ya, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kalau yang membunuh itu budak, ya yang dibunuh ya si budak tersebut. Kalau yang membunuh orang merdeka, yang dibunuh ya orang merdeka tersebut. Ya. Kalau yang membunuh perempuan tersebut, ya yang dibunuh ya yang perempuan tersebut. Nggak boleh digantikan orang lain, intinya begitu. Toh demikian, sekeras itu Islam di dalam menegakkan keadilan, merawat kehidupan, tetapi masih ada rukhsah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Jadi kalau ternyata misalnya keluarganya memaafkan, memberikan maaf atas perbuatan pembunuhan tersebut, boleh, nggak apa-apa. Maka fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka ikutilah itu dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara membayar diat atau tebusan. Nah, tebusan ini ada dua. Ditentukan oleh keluarga korban atau ditentukan oleh pengadilan. Ya, ditentukan oleh korban, keluarga korban, atau ditentukan oleh pengadilan. Mestinya di zaman itu ada batas-batas, ya. Maksimal sekian, enggak. Ya jangan berlebihan juga di dalam menuntut tebusan. Kalau memang memaafkan itu, maka tebusan itu sebagai simbol pertobatan dan juga ganti rugi imaterial. Karena kalau ganti rugi material, ya, kalau ganti imaterial nggak mungkin terganti, ya. Jadi misalnya ganti rugi material itu, kalau yang dibunuh itu misalnya adalah seorang bapak yang merupakan tulang punggung keluarga, maka misalnya ganti rugi material itu ya cukup nanti untuk menafkahi anak-anaknya itu sampai misalnya kuliah, misalnya, ya. Tapi toh demikian, pengadilan dalam hal ini ulul amri itu harus punya semacam standar, ya. Kalau mau membayar diat untuk pembunuhan, jika keluarga korban memaafkan itu sekian-sekian, gitu, ya. Supaya apa? Supaya keluarga korban juga tidak berlebihan di dalam menuntut ganti rugi atau diat. Makanya di sini disebut wada'un ilaihi bi ihsan, dengan cara yang baik. Yang baik di sini artinya ya sesuai lah. Yang persoalan kalau kemudian yang membunuh itu orang melarat, ya, orang yang melarat, ya dari mana dia? Kalau dulu kan tebusan untuk pembunuhan seperti itu, ya, dinar itu kan koin emas. Lah kalau emas gitu ya dari mana duit? Kan gitu. Dan memang kurs sekarang itu kalau dikurskan untuk diat bagi pembunuhan yang dimaafkan oleh korban itu ratusan juta, ya, bahkan miliar, ratusan juta. Tapi ya tergantung keluarga korban juga sih. Intinya kalau memang itu kan benar-benar ada kerelaan, keikhlasan untuk memberi kesempatan kedua terhadap sang pembunuh atau pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, yang aturan akan memaafkan kemudian membayar tebusan adalah
keringanan dari Allah adalah menjadi rukhsah ya Allah untuk lahu adzabun alim. Nah, ini kalau sudah ada rukhsah, kemudian ada aturan bagaimana membayar diat, lalu kemudian melampaui batas itu yang disebut. Lalu dia kemudian melampaui batas dari yang sudah ditentukan. Nah, ini kemudian Allah memberikan azab yang pedih tadi itu. Jadi Allah begitu tegas di dalam merawat kehidupan. Tapi ya kamu jangan kemudian berlebihan di dalam ayat 179, walakum fil qisasi hayatun. Jadi sebenarnya Allah itu membuat aturan itu justru untuk merawat, menjaga kehidupan. Untuk menjaga kehidupan. Jadi jika kamu membunuh, intinya gitu, jika kamu membunuh sama dengan membunuh semua manusia. Itu kalimat Quran itu. Dan jika kamu menjaga kehidupan sama dengan kamu menjaga seluruh manusia. Itu Quran, tapabatnya prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Al-Qur'an. Bahkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi sebelum orang-orang sekarang entah PBB atau apa soal cara ham burger, Tidak ada suaranya, Gus. Gus Glory keluar. Iya, kemana ini? ya maaf ya. Jadi sekali tadi terlempar ya. Jadi sekali lagi itu tadi betapa Islam itu sangat menjaga kehidupan. Sampai bisa buka di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah ayat ke-32. Bisa? Coba yang tadi belum baca. Surat Al-Maidah ayat 32. Izin, Gus. Suara saya bisa didengar? Bisa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara Sudah? kehidupan. Didengar lagi suara sudah masuk lagi? Ampun, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak yang di antara dibaca mereka oleh Mas itu melampaui batas Adi diri. tadi. Ya. Oke. Jadi di ayat yang dibaca tadi surat Al-Maidah ayat 32 tadi. Saya sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, kata Allah, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Artinya benar-benar enggak ada alasan yang pas, yang hak kenapa dia membunuh, ya, maka sama dengan dia membunuh semua manusia. Maka dia sama dengan membunuh semua manusia. Sebaliknya, hilang. Bisa dengar suara saya? Bisa, Gus. Oke. Gus, dengar. Di sini jaringannya sedang agak trouble. Jadi kalau kita lihat betapa Islam menegakkan kebenaran itu jauh sebelum manusia-manusia sok modern sekarang yang justru membenci Islam, mereka kalah jauh di dalam HAM. Hak asasi manusia sudah sangat ditegakkan di dalam Islam sejak dulu. Sebelum Islam datang itu, yang membunuh itu kalau seorang yang merdeka ya tidak diapa-apain. Nggak ada tuntut balas atas itu. Demikian pula antara yang budak dan sebagainya tidak ada. Semuanya atas hukum rimba. Tapi dengan adanya Islam, itu ditegakkan betul hak asasi manusia yang paling dasar. Human right yang paling dasar adalah right to live. Gitu ya. Hak untuk hidup. Hak untuk tidak dibunuh. Itu hak yang paling dasar. Dan itu ditegakkan oleh Islam. Jadi ketika hukum kisos itu dianggap kejam, keliru. Justru hukum kisos itu untuk melindungi kehidupan. Untuk memberikan warranty atau garansi awal. Dan untuk memberikan warning. Kalau kamu membunuh nanti kamu akan begini. Nah sekarang ini kan enggak. Orang membunuh kan kadang hanya 20 tahun itu pun yang terberat. Nanti setelah 20 tahun, setiap tahun dapat remisi ini, remisi itu. Kadang hanya menjalani kurang dari 5 tahun. Keluar sudah petentang-petenteng, gue habis bunuh orang. Malah sombong. Malah dijadikan kayak stempel sebagai preman yang layak ditakuti. Nah yang kayak gini yang kemudian
malah bukan hak asasi manusia, tapi justru merusak kehidupan. Itu kayak memberikan kelulusan dari penjara A, penjara B. Bukan kok penjara itu tidak baik ya. Tapi pasti di balik hukuman yang Allah aturkan di dalam agamanya itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Itu yang disebut sebagai hikmatul tasyri' wal falsafah. Jadi di dalam setiap tasyri' atau di dalam setiap syariat itu pasti ada hikmah dan pasti ada filsafatnya. Nah, di dalam hukuman kisos ini ternyata sudah dijelaskan bahwa walakum fil qisos, dan bagi kalian dalam hukuman kisos itu ada hayatun, ada kehidupan yang sedang dijaga, ada hak asasi yang sedang dipelihara. Tidak main-main ya, hak asasi yang sedang dipenuhi, ditegakkan. Sesuatu yang belum ada dalam bahasan 1400 tahun yang lalu, dan Islam sudah begitu hebat beyond era, melampaui zamannya. Itulah. Nah, ini yang membuat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya, ya karena sedemikian ini. Apalagi tadi itu, dan kalau tidak salah, kalimat itu tertempel di salah satu dinding fakultas hukum di Amerika sana. Iya, betul. Jadi, jika kamu merawat atau kehidupan satu orang, itu sama dengan merawat kehidupan seluruh manusia. Sebaliknya, jika kamu membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, maka kamu seperti membunuh semua orang. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 32. Betapa hebatnya Islam itu ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gus. Oke. Ada teman Gus, jadi A dan B gitu ya. Jadi si A itu kerja dengan si B, dan dalam perjalanannya dia dinyatakan hanya suruh berhenti, tapi tidak digaji, gitu ya. Haknya tidak dikasih. Sementara itu barangnya si B itu ada di si A. Terus setelah si A itu minta haknya untuk gaji itu nggak diberikan, ya dia tidak memberikan haknya si B barang dia. Yang barangnya sebenarnya hitung-hitungannya masih kecil daripada gajinya dia. Terus ada yang si C itu temannya si A bilang bahwasanya kamu harus selesaikan karena ini nanti di akhirat akan mengganjal gitu ya. Jadi seperti apa Gus hukumnya? Diulangi Mas. Jangan. Hukum si A itu kerja sama dengan si B atau kerja. Dalam perjalanannya itu si A diberhentikan si B dengan alasan ya intinya sama-sama tidak ada masalah. Si A berarti kan ada hak gaji yang diberikan oleh si B. Nah, si A nuntut gaji itu tidak diberikan. Terus si A itu punya barangnya si B. Kalau gajinya si A itu keluar, itu barangnya si B akan diberikan. Walaupun barangnya si B itu tidak sebesar gajinya si A. Terus ada si C, temannya si A, itu bilang bahwasanya berikanlah haknya si B, nanti kamu di akhirat akan dituntut. Itu gimana Gus? Jadi besaran gajinya si A
yang ditukar dengan barangnya si B itu lebih besar mana? Besaran barangnya atau besaran gajinya? Besaran barangnya. Sorry Gus, besaran gajinya. Besaran gajinya. Berarti intinya si B masih berhutang gaji terhadap si A. Oke, laras. Apa alasan si B untuk tidak melunasi utang gajinya si A? Alasannya tidak ada penjelasan yang jelas karena diminta untuk bertemu dan menjelaskan, dia tidak mau. Ya, apa yang disarankan si C benar ya. Kalau dia masih punya hutang seperti itu, tidak ada alasan lain kecuali harus melunasi. Intinya begini tuh ya, satu di antara bukan hanya sekedar dosa besar, tapi beban besar. Itu adalah hutang piutang. Rasulullah Muhammad SAW itu bahkan tidak mau loh ya menyolati orang yang meninggal masih punya hutang. Tidak mau beliau. Sampai ada yang mau berjanji akan membayar hutangnya. Si B itu selama masih belum melunasi hutang si A, ya dia akan tetap dalam tanggungan. Sewaktu-waktu dia mati, dia tidak akan diurusi malaikat. Intinya terlantar dan juga bahkan Rasulullah aja tidak mau menyolatkan. Kan bahaya. Jadi benar, memang nanti di akhirat akan ada tuntutan itu. Karena itu ya. Yang dibilangin tuh yang si A-nya, bukan si B-nya. Yang berutang si A. Ya, yang temennya itu bilangin si A-nya gitu loh. Lah ya harusnya yang dibilangin ya si B lah, kok si A-nya gimana? Lah itu, Gus. Jadi berarti si A kan tidak ada masalah ya, tidak berdosa gitu, Gus. Ya tidak berdosa, dia kalau memang belum mengikhlaskan juga tidak berdosa, dia sudah mengikhlaskan apalagi ya dia dapat pahala malahan. Tapi yang menjadi persoalannya si B ini ya. Jadi yang harusnya diingatkan ya si B ini. Jadi memang kadang di dalam posisi si A itu kalau apalagi orangnya sungkanan gitu ya, gampang sungkan gitu ya, memang tidak mau dia mengingatkan, khawatir gini lah, khawatir gitu. Apalagi sekarang itu orang berhutang itu lebih galak daripada yang ngutangi. Ya memang ayo kita aja sebagai orang-orang yang berhutang itu benar-benar menjagalah trust atau kepercayaan itu. Di luar itu ya itu tadi tuntutan di akhirat yang harus kita hindari. Oke, lagi. Ada yang menanyakan? Gus. Silakan. Ada juga saudara, teman gitu ya, cerita tentang hutang. Dia itu sudah istilahnya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, sehingga hutangnya itu sama sekali tidak bisa membayar. Juga tidak ada jaminan apapun, pokoknya sudah habis, Gus. Gimana itu, Gus? Nanti apa seandainya terus yang menghutangnya tadi tidak terima, apa masih ada tuntutan nanti di akhirat? Masih ada tuntutan. Masih ada tuntutan. Jadi bagaimanapun juga harus diselesaikan, entah bagaimana caranya. Karena apalagi kalau itu kan hak si yang menghutangi ya. Hak si yang menghutangi. Karena itu kan memang kita itu diperintah Allah untuk benar-benar berhati-hati betul dalam hidup ini. Seringkali kita itu begini ya, bukan kok hutang itu dilarang ya. Saya juga punya hutang ya. Punya hutang. Nggak tahu, ini mungkin di sini juga ada yang saya berhutang tapi tidak berani ngomong. Saya punya hutang siapa ini ya? Tolong disebutkan. Siapa? Saya punya hutang siapa ini kira-kira? Tapi begini loh. Kadang kita punya hutang itu, kalau hutang itu benar-benar untuk kebutuhan paling dasar dari hidup kita, misalnya untuk makan, gitu. Itu sesuatu yang kita toleransi lah.
Tapi kalau hutang itu untuk satu hal yang sifatnya ambisius, misalnya, oke, untuk modal kerja, tapi modal kerja yang di luar batas kemampuan dia dalam menganalisis bisnis misalnya. Wong dia itu belum tahu tentang bisnis itu, lalu kemudian dia berhutang kepada temannya dengan sekian miliar atau sekian ratus juta, dan dia belum. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kemudian salah lu sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita berhutang benar-benar untuk kebutuhan paling dasar karena kita tidak bisa makan atau karena seseorang itu sakit keras dan sebagainya. Nah, yang kayak gini yang kita sarankan memang kepada yang menghutangi itu untuk lebih toleran, untuk lebih memberikan kelonggaran. Ada satu hadis itu loh ya, yang memberikan semacam iming-iming luar biasa besar pahala di sisi Allah buat orang yang memberi kelonggaran terhadap orang yang berhutang yang belum bisa bayar. Tapi hadis ini itu bagi orang yang menghutangi. Jangan dipakai oleh orang yang berhutang. Nanti terus orang yang berhutang itu pakai dalil itu. Kamu tahu nggak? Ada iming-iming besar pahala bagi orang yang memberi kelonggaran. Terus dia molor, nggak nyaur-nyaur. Nggak gitu ya. Kadang orang itu salah di dalam menerapkan dalil. Disesuaikan dengan keinginan nafsunya. Nah, ini yang harus berubah. Jadi yang mendapat iming-iming pahala untuk kelonggaran itu yang menghutangi, bukan untuk yang berhutang. Bagi yang berhutang itu wajib untuk tepat waktu. Jikapun karena satu sebab di luar batas kemampuan tidak mampu membayar tepat waktu, ngomong gitu loh. Ngomong sama yang menghutangi sampean itu untuk, Mas, Mbak, Bu, Pak, punten ya, saya belum bisa sekarang. Langsung, atau minimal bawa sesuatu lah. Kalaupun misalnya utangnya 1 juta, entah saya baru 100.000, itu beda sama yang ada semacam iktikat baik gitu loh. Nah, ini enggak, kadang sudah telat ketika ditagih yang enggak diangkat teleponnya atau didatangi ya pura-pura enggak ada, atau yang malah lebih parah ketika didatangi dan ditagih marah-marah. Nah, ini yang dolim wal dolimah. Ya, itu aja nggak kita hindari ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ayo kita tegakkan keadilan itu mulai dari diri kita. Ya, mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang terlibat di dalam kasus pembunuhan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ayo, minta kepada Allah dijaga dari amarah, dari apa yang sampai ke arah sana. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Moga kita dijaga oleh Allah, kesehatan dan keamanan jasmani rohani kita, tuntun dalam siratal mustaqim ila akhir hayat kita, husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadal hastina min al-jinni syaitan syaitan kafara fana natina wa bina salihina. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wa Rabbana innana sami'na munadiyan fil imani an aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma ta'ala lana baba sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa ridwan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Allahumma inna sudur masna bil ibadina wa 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu